Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Andi Maulana ingin memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan aplikasi Siamik dari Bank Indonesia. Nah, pertama kita mendaftar dulu untuk masuk akun di Siapik. Kemudian setelah daftar muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk usaha baru kita bisa klik tambah. Kemudian kita pilih jenis usahanya. Eh, UMKM saya termasuk ke manufaktur. Nah, di sini ada logo perusahaan, bisa ditambahkan logonya, kemudian nama badan usahanya, alamat badan usahanya, nomor telepon, fax, email, website, nama pemilik, deskripsi usahanya, dan KTP dari pemilik usahanya. Nah, sebelumnya saya sudah membuat, yaitu CV Agrobiguna, yang bergerak dalam manufaktur. Kita klik. Nah, kemudian yang pertama, yang kita lakukan yaitu kita klik transaksi, kemudian klik modal. Nah, di sini ada modal uang dan modal barang. Kita klik modal uang. Modal uang ini untuk mengisi modal usaha awal kita dengan jumlah kita contohkan seperti 26.500. Nah, metode pembayarannya ini tunai ataupun transfer ataupun giro. Tanggal transaksinya kita bisa buat pada tanggal 1 Januari 2022. Catatannya sebagai modal awal. Nah, kalau sudah selesai semua, kita bisa klik simpan. Sebenarnya saya sudah membuatnya. Kemudian yang kedua, kita klik ke data, dan di sini ada data bahan material. Nah, di sini saya sudah membuat, yaitu daun lembayung, lemon kering, dan teh hitam. Untuk cara membuatnya, klik tambah. Kemudian di sini ada nama bahan material. Kita isi seperti mungkin contohnya daun teh. Kemudian kategori bahan material. Sebelumnya bisa kita tambah dulu untuk nama kategori barunya, apakah itu F&B atau yang lainnya. Di sini kita pilih F&B. Kemudian satuan bahan material. Ini ada pieces, kilogram, meter, dan liter. Nah, di sini daun teh kita beli yang per kilo. Kemudian harga beli. Harga beli ini harga beli kita kepada pemasok, yaitu berapa? Misal 25.000 per kilo. Nah, kalau sudah kita klik simpan. Setelah itu kita ke data lagi, kemudian data barang jadi. Nah, di sini saya sudah mengisi yaitu teh yung box dan teh yung komposit. Cara menambahkannya yaitu klik tambah. Kemudian di sini diisi nama barang jadinya apa. Misal teh yung original. Nah, kemudian kategori barang jadi sudah ada, F&B. Kemudian satuan barang jadi. Di sini kita pakai pieces karena kita ada box dan komposit. Kemudian harga jualnya sekitar 20.000. Nah, kalau kita sudah selesai, klik simpan. Untuk yang selanjutnya, kita ke transaksi, yaitu pembelian bahan material tunai. Di sini ada dua pilihan, yaitu secara tunai dan secara kredit. Kita pilih yang secara tunai. Kemudian di sini ada pilih pemasok. Sebelum itu kita tambahkan dulu nama pemasok dan alamat pemasoknya. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian pilih pemasok tadi siapa. Misal ini sayur segar. Dan metode pembayaran. Metode pembayaran tunai, transfer, dan giro. Kita pilih yang tunai. Kemudian tanggal transaksi. Tanggal transaksi kita misal di bulan Oktober tanggal 31. Nah, di sini pilih bahan material. Ini kita tambah dahulu. Karena kan sebelumnya kosong. Mohon maaf, ini ada gangguan ya, agak lemot sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ada bahan materialnya apa diisi.
kemudian ada kategori edisi, F&B, kemudian satuan bahan materialnya, which is kilo, meter, dan liter. Dan harga beli satuannya, misal ini ada daun teh tadi ya, dan ini kilogram, harga belinya 20.000. Kalau sudah misal kita simpan ya, nah, berhasil. Kemudian kalau sudah berhasil, kita ada di sini, kita pilih daun teh, kemudian masukkan jumlah barangnya yang kita beli berapa, misal 10 kilo, dan klik tambah. Nah, di sini namanya daun teh dengan harga 20.000, jumlah 10 kilo, dengan subtotalnya 200.000. Kalau sudah, kita klik simpan. Kemudian yang selanjutnya kita ke transaksi, yaitu pembelian aset. Di sini ada pembelian aset tab. Nah, ini nama asetnya misal peralatan produksi. Kita tambah dulu. Kemudian kelompok aset. Kelompok aset di kelompok 1. Kemudian sub kelompok asetnya di mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan, karena bisa dipindahkan. Masa manfaatnya ini terisi otomatis. Nilai perolehan misalnya 15 juta. Kalau sudah, kita simpan, klik simpan ini ya. Nah, selanjutnya kalau sudah tadi kita pemasok, ada Toshiba elektronik. Kemudian nilai perolehannya tadi berapa, masa manfaatnya pasti akan muncul. Kalau sudah semua, disimpan. Nah, yang selanjutnya kita ke transaksi penjualan. Yang pertama klik penjualan, kemudian di sini ada penjualan barang jadi dengan tunai, penjualan barang jadi dengan kredit, dan pembayaran utang dari pelanggan. Nah, kita di sini tunai. Kemudian di sini ada pilih pelanggan, metode pembayaran, tanggal transaksi, pilih barang jadi. Di sini pilih pelanggannya, kita yang kita di warung LA. Coba. Di sini tunai, tanggalnya tanggal November tanggal 1. Misalnya tanggal 1. Kemudian pilih barang jadi. Pilih barang jadi. Ini ada teh yung box sebesar 25 biji, kemudian ditambah. Nah, teh yung box tadi kan dengan harga 15.000, total 25, biji dengan subtotal 375.000. Ini otomatis akan terisi sendiri. Kalau ada tambahan lagi, pilih barang jadi, teh yung komposit, kemudian masukkan jumlah barang. Ada 15 biji. Kita tambah. Nah, di sini dengan 375.000 dan 500 dengan totalnya otomatis. Kita klik simpan. Kita bisa lihat cetak fakturnya, tambah transaksi lain, lihat transaksi, kembali ke menu. Kita coba untuk cetak transaksi fakturnya. Nah, di sini ada faktur dari CV Abdul Wiguna, yaitu faktur tunai dengan total 900.000. Kalau sudah, kita tambah lagi penjualan tunai di Open PO batch 3 karena kita sistemnya Open PO. Di sini bulan Desember tanggal 15. Beli barang jadi kayak tadi, tayung box, kemudian picisnya ada 25. Nah, kemudian pilih barang jadi lagi, tayung komposit, sel 20. Kita tambah. Di sini kayak tadi ya, tersimpan langsung otomatis. Kita simpan, kemudian kita bisa lihat transaksinya. Transaksinya pada kredit, sisi kredit yaitu penjualan, dan debit kas sebesar 1.075.000 pada tanggal 15 November.
Kemudian kita kembali ke transaksi lagi, penjualan. Misal ada penjualan barang jadi yang kredit, kita pilih pelanggan dulu. Namanya warung LA. Misal tamat omongan. Kita simpan. Nama sudah digunakan. Coba warung LA. Simpan. Setelah itu tanggal transaksi, misal tanggal 19 Desember, kita pilih barang jadinya teh box sebanyak 15 biji, kemudian tambah lagi teh yang komposit 20 biji. Nah, di sini ada uang muka atau enggak? Kalau ada uang muka, kita klik uang mukanya, terus kita isi. Nah, ini tidak ada uang muka, jadi langsung ke simpan. Bentar, warung ini simpan. Nah, coba kita lihat cetak faktur untuk yang kredit. Nah, di sini agak beda ya teman-teman. Ini ada total, kemudian ada uang muka dan subtotalnya. Kita kembali. Kemudian ada pembayaran utang dari pelanggan. Nama pelanggannya kita masukkan. Warung LA tadi. Sisa utangnya 925.000, jumlah bayarnya 925.000. Kemudian ini metode pembayaran, ada tunai, transfer, giro. Dibayar pada tanggal 25 Desember. Kita tulis di catatan pembayaran piutang. Kita metode pembayaran tunai. Setelah itu kita klik simpan. Nah, ini udah ada. Kita lihat ke transaksinya. Debitnya kas, kemudian kreditnya piutang usaha. Yang sebelumnya kreditnya penjualan dan debitnya piutang usaha. Nah, kalau sudah semua transaksi dimasukkan, kita bisa lihat laporannya. Yang pertama mungkin laporan histori transaksi. Kita lihat dari yang pertama. Mungkin jika ada salah, bisa kita ubah. Nah, ini yang pertama ada modal. Kemudian pembelian tunai, bahan material tadi. Kemudian ada penjualan tunai, penjualan kredit, sama pelunasan piutang. Setelah itu kita bisa lihat laporan posisi keuangannya atau neracanya. Di sini per tahun. Coba kita lihat. Pilih tahun 32. Oke. Tahun kita tampilkan. Nah, ini dari neracanya. Total asetnya yaitu 30.700.000 rupiah. Kemudian kewajiban 0 karena kita tidak ada utang. Kemudian modal usaha kita 30.700.000. Balance antara aset sama dengan kewajiban plus modal. Kemudian yang selanjutnya kita klik laporan lagi, kita lihat laporan laba ruginya. Tahunnya tahun 2022. Kita tampilkan. Kita lihat per bulannya, bulan November.
Nah, di sini pada bulan November perusahaan memperoleh laba sebesar 3.112.500 dengan penjualan sebesar 3.800.000 dan beban penyusutannya 687.500. Nah, kemudian untuk laporan laba rugi yang per tahun, kita lihat tahun 2022. Kita lihat di bulan Desembernya. Nah, di sini pada bulan Desember kita memperoleh laba sebesar 4.200.000 dengan penghasilan 4.950.000 dan bebannya 750.000. Nah, selain dua laporan tadi, kita bisa lihat juga untuk laporan arus kas. Laporan arus kasnya ada kenaikan sebesar 1.775.000 dari saldo awalnya sebesar 25.525.000 menjadi 27.300.000. Dari penerimaan kas atau setelah kas kegiatan usahanya memperoleh 2.075.000. Pengeluarannya sebesar 300.000. Kemudian untuk laporan yang lainnya di ini laporan kinerja keuangan. Ya, pada tahun 2022. Rasio kas lancar. Nah, karena di sini kita tidak ada kewajiban, jadi tidak bisa terdeteksi atau terdefinisi. Nah, sekian tutorial atau penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.